Jadi begini, Presiden Jokowi ini kan sudah akan memasuki tahun ke-9. Iya. Tahun ke depan artinya ini adalah tahun ke-10 dan tahun terakhir. Mari kita lihat apakah Presiden Jokowi ini mau mengakhiri kekuasaannya dengan baik atau dengan berdarah-darah gitu. Jika dia ingin mengakhiri kekuasaannya dengan baik, dia harus tunjukkan itikat baiknya untuk kemudian merespon suara-suara masyarakat. Tapi kalau dia kemudian ingin mengakhiri kekuasaannya dengan tidak baik, dengan dalam tanda kutip masyarakat tidak percaya dengan kepresidenan Bapak Jokowi gitu misalnya, dengan tanda kutip masyarakat menjadi antipati dengan sistem pemerintahan, dengan tanda kutip masyarakat menjadi percaya bahwa isinya di dalam itu koruptor semua, ya silakan untuk tidak dijawab gitu. Itu yang akan kita lihat melalui surat tersebut. Mengenai sampai atau tidaknya, saya yakin sampai. Berdarah-darah yang dimaksudkan oleh Ketua BEM UI dari atas nama Melkisedek Huang ini apa ya? Apa maksudnya ya berdarah-darah itu? Oke, untuk lebih jelas, lebih pasti dan lebih panas, kita dengarkan tanggapan dari netizen seperti apa. Oke, kita langsung gas. Ketua BEM UI Melkisedek Huang ancam Presiden Jokowi untuk turun jabatan baik. Hai Melki, cuci muka dulu. Kamu cuci muka dulu. Tidak perlulah lo ancam-ancam Pak Jokowi untuk turun dan berdarah-darah. Turun itu pasti, karena 2024 beliau pasti sudah selesai. Dan itu amanat konstitusi. Tapi kalau ucapanmu harus berdarah-darah, jangan salahkan loh. Ya, jangan salahkan rakyat Indonesia yang 82% lebih mencintai dan merasa puas dengan kepemimpinan Jokowi, dan kamu ancam begitu, jangan-jangan malah kamu yang nantinya akan dilengserkan dari muka bumi ini. Ingat itu Melki, hati-hati, mulutmu harimaumu. Salam NKRI. Lagi-lagi nih ada yang ngancem Jokowi. Sekarang dari BEM UI, Ketua BEM UI, anak ingusan gitu ya. Melkisedek Huang ancam Jokowi mau turun baik-baik atau berdarah-darah. Melki, ya, kalau boleh saya ngasih saran, sebelum lu ngancem Pak Jokowi, mendingan lu bersihin dulu tuh ingus lu sama congel lu. Dasar bocah ingusan, sok gaya-gayaan ngancem Jokowi. Lu siapa? Hah? Lu siapa sih sok ngancem-ngancem Jokowi? Hah? Kapasitas lu apa? Peranan lu apa? Lu mikir pakai otak ya. Gue gak habis pikir BEM UI gitu loh, selevel universitas, salah satu universitas yang punya nama besar di Indonesia, memiliki BEM-nya seperti ini. Memalukan banget ya UI ya memiliki BEM-nya. Kalian sok ngancem Jokowi. Kalian gak mikir ya? Nah, yang kalian lakukan ini justru suatu kebodohan dan kegoblokan buat saya. Kalian mau kayak mahasiswa 98. Ya, pengen diakui kayak mahasiswa 98. Woi, ngaca BEM UI. Ya, satu hal yang harus kalian ingat ya. Mahasiswa 98 di saat menurunkan rezim Orde Baru, mereka didukung penuh oleh rakyat Indonesia. Sementara kalian banyak bacot, teriak-teriak, ngancem Jokowi. Yang ngedukung kalian siapa? Tunjukin deh kekuatan kalian. Tunjukin kemampuan kalian yang katanya sudah ada dari kaum buruhnya, NGO apa dan segala macam. Tunjukin sama seperti Sengkuni Amin Rais, Murdok, Denny Indrayana, itu semua saya tantangin. Ya. Coba tunjukin kekuatan kalian yang katanya mampu memakzulkan, menurunkan Pak Jokowi, bikin berdarah-darah dan segala macam. Tunjukin kekuatan kalian. Kalian sebagai mahasiswa seharusnya bersikap netral. Kalian jika memang berdiri di atas kepentingan rakyat Indonesia, di mana suara kalian terkait RUU perampasan aset tindak pidana korupsi? Di mana? Padahal itu adalah sesuatu yang urgent. Tapi kalian diam aja. Mahasiswa saat ini bukan berdiri di atas kepentingan rakyat Indonesia, tetapi kalian berdiri di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dan siapa yang membayar kalian? Akui saja itulah mahasiswa bego tolol kalian itu ya.
Kalian sebagai mahasiswa, apakah kalian menjalankan 5 peran fungsi mahasiswa sebagai agent of change, iron stock, social control, guardian of value? Apakah kalian ngejalanin ini sebagai moral force? Kalian tidak menjalani itu semua. Sok ngancem-ngancem Jokowi. Salam NKRI. Apakah Presiden Jokowi ini mau mengakhiri kekuasaannya dengan baik atau dengan berdarah-darah gitu? Luar biasa mas mahasiswa ini ya. Tegas, berani, ya. Wandel, ya. Tapi sayang beraninya ngawur. Kalau dibanding mahasiswa dengan era saya dulu, beraninya mahasiswa sekarang seperti masnya itu ngawur gitu. Nggak boleh marah dikritik ya. Sama kritiknya lebih pedes, lebih kejam daripada saya ya. Sekarang gini mas, saya katakan luar biasa kendel ya, berani. Pemerintahan Pak Jokowi yang tinggal setahun lagi kurang lebihnya, Anda sampaikan mau mundur dengan baik-baik atau dengan cara berdarah-darah. Luar biasa, luar biasa. Sejauh mana kamu berani dengan 1 juta surat kepada Bapak Presiden? 1 juta surat bisa tercapai, berani taruhan sama saya. Ya, saya katakan mahasiswa sekarang ngawur dengan mahasiswa yang dulu. Kalau dulu eranya betul-betul tertindas, ya, penguasa betul-betul wah luar biasa, demokrasi mati, hak berbicara dibatasi. Sekarang mahasiswa sekarang apa? Sampean merasa kenapa sama pemerintah sekarang? Apa yang kurang dari pemerintah sekarang? Dibatasi hak berbicara sampean, dibatasi hak bergaul, menyampaikan pendapat, dibatasi cara sampean berdemokrasi, atau yang lainnya. Banyak kemiskinan, nggak bisa makan, kekurangan makan, usaha dipersulit. Apa yang membuat sampean seperti itu terhadap pemerintah? Heran saya ini, gitu loh. Dirugikan secara apa mahasiswa? Bentar-bentar mengatasnamakan rakyat. Saya tidak pernah ya mewakilkan kepada mahasiswa sekarang karena saya tahu kualitasnya. Mending saya maju sendiri dengan melihat kualitas sampean seperti itu. Ya, atau gini, sampean dan kawan-kawan itu betul-betul vokal sekarang. Berani nentang pemerintah, kritis, turun jalan di depan, berani. Supaya nanti begitu keluar, ya, lulus, gak kesulitan mencari pekerjaan. Langsung masuk partai, judulnya, wah aktivis gitu ya. Atau seperti itu orientasi sampean, tujuannya sampean. Beda dengan yang dulu, bos. Oke, ya saya tunggu reaksinya seperti apa. Yang sampean gembar-gemborkan seperti itu, terwujud enggak? Kalau iya berani taruhan sama saya. Nggak bakal terwujud. Salam dari Sorsawu, bakul kembang dan bibit buah. Ketakutan terbesar kami adalah Pak Jokowi menyeleweng dari konstitusi yang pada sumpah jabatan presiden. Memang benar ketakutan kalian itu seperti itu. Karena nggak ada yang bayar kalian untuk unjuk rasa. Mana ada Pak Jokowi itu melawan konstitusi atau menyeleweng dari konstitusi? Nggak ada. Suara kalian itu mana? Nggak ada pembelaan untuk bangsa ini, untuk negeri ini. Coba di waktu Pak Jokowi mengajukan undang-undang perampasan aset-aset para koruptor yang ditolak DPR pada waktu itu, kalian hadir. Kalian unjuk rasa itu DPR. Tapi mana suara kalian? Omong kosong kan? Menghilang kan? Karena nggak ada yang bayar kalian untuk unjuk rasa. Paham? Pak Jokowi itu nggak ada yang mau melawan konstitusi, nggak ada. Cuma kalian itu saja. Nggak ada yang bayar kalian untuk unjuk rasa. Jadi kalian itu mahasiswa yang tidak berguna bagi kami rakyat. Oke? Ketakutan terbesar kami adalah Pak Jokowi menyeleweng dari konstitusi yang pada. Dan ketakutan terbesar saya adalah ketika mahasiswa tidak lagi dipercaya oleh masyarakat. Gerakan-gerakan mahasiswa seolah tontonan ketoprak humor yang akan disaksikan masyarakat. Sehingga kalaupun suatu waktu ada ucapan-ucapan baik dan benar, justru akan menimbulkan keraguan di mata masyarakat.
Hal ini bisa dilihat dari gerakan-gerakan mahasiswa belakangan ini yang hanya berfokus pada pemerintahan, seperti turunkan presiden dan kecurangan-kecurangan presiden, Jokowi lagi. Hey, mahasiswa kan? Paham dong tentang kenapa Indonesia itu dulu dijajah sama negara luar. Indonesia dijajah oleh negara luar karena kekayaan alamnya. Dan satu-satunya presiden yang mengembalikan kekayaan alam pada negaranya sendiri adalah Jokowi. Kita bisa lihat kan kenapa perekonomian Indonesia cukup diperhitungkan saat ini, karena gerakan yang dilakukan oleh Jokowi. Dia mempertahankan hak sebagai warga negara yang memiliki aset tersebut, sehingga bangsa Eropa ketar-ketir dengan keputusan yang di luar nalar itu. Hanya Jokowi yang punya keberanian itu. Lalu kemudian kalau dia harus berbicara tentang pembelian berikutnya, wajar. Kenapa? Kenapa Jokowi harus memikirkan siapa bakal penerusnya? Dia sudah membangun segala sesuatu. Dia sudah mengembalikan harta kekayaan Indonesia, aset sumber daya alam yang ada di Indonesia menjadi milik Indonesia. Kamu ingin tahu itu apa? Kamu mahasiswa, saya tidak perlu menjelaskan apa-apa tentang apa saja itu, karena kamu bisa mencari tahu itu. Dan itu bisa membuat Indonesia sangat disegani di dunia ini. Lalu ketika dia memikirkan tentang calon penerusnya, itu hal yang wajar. Dia ingin memastikan bahwa apa yang sudah diperjuangkan dilanjutkan. Itu bukan untuk kepentingan dia, tapi kepentingan bangsa, kepentingan penerus bangsa, kepentingan anak cucu. Jadi tolong sebagai mahasiswa, kembalikan marwah mahasiswa yang sesungguhnya. Dulu ketika mahasiswa bergerak, maka sudah dipastikan masyarakat akan sangat mendukung. Namun di mana-mana kita bisa melihat sekarang ketika mahasiswa bergerak, lawannya adalah siapa? Masyarakat, mak-mak yang merasa bahwa generasi saat ini tidak boleh melakukan hal ini demi generasi berikut. Jadi jika ingin berbicara, lakukanlah yang terbaik. Pikirkan baik-baik demi Indonesia Raya. Nah, jadi begini, Presiden Jokowi ini kan sudah akan memasuki tahun ke-9. Assalamualaikum. Kami rakyat jelata. Hidup kami di pedesaan. Tapi kami juga siap mempertahankan Pak Jokowi sampai pada akhir jabatannya, sampai berdarah-darah juga. Kami siap mempertahankannya. Ingat itu, paham? Kami rakyat jelata, hidup di pedesaan, merasa puas dipimpin oleh Pak Jokowi. Dan kami siap mempertahankan sampai akhir jabatannya. Bahkan untuk berdarah-darah juga siap. Paham? Jadi begini, Presiden Jokowi ini kan sudah akan memasuki tahun ke-9. Ya. Tahun ke depan. Sekarang mah jangan masalah turun dipaksa atau turun berdarah-darah. Sekarang jangan atas namakan rakyat. Kami rakyat nanya ke kalian, kenapa Pak Jokowi misalkan aset koruptor kalian nggak muncul gitu. Kalau masalah Pak D mau turun mah nggak usah diturunin, nggak mau turun tahun besok ngapain. Cuma rakyat tuh, ini atas nama rakyat bener nanya, kenapa nggak ada mendukung waktu aset koruptor mau dibekukan atau diambil. Kemana kalian? Rakyat nanya, bukan kalian nama rakyat kan, bukan nama rakyat gitu. Kami nggak digaji tapi kalian digaji gitu. Rakyat sekarang nggak bodoh bang gitu. Jangan bawa rakyat, jangan atas nama diturunkan. Bahwa dia mau turun kok, turun resmi, nggak usah turunkan kok, kalian yang harus turun. Mana mahasiswa? Ketakutan terbesar kami adalah Pak Jokowi menyeleweng dari konstitusi yang pada sumpah jabatan presiden. Ketakutan apa yang ente pikirin? Jokowi nggak pernah melanggar konstitusi, apalagi melawan konstitusi. Pertanyaan saya, selama ini ente kemana? Sewaktu Jokowi mengajukan undang-undang untuk perampasan aset kepada para koruptor, kalian pada di mana? Ya, jadi buat saya pribadi,
ente itu nggak ada apa-apanya. Ente tong kosong, cuma nyari bunyinya, cuma nyari siapa yang bayar. Paham? Ketakutan terbesar kami adalah Pak Jokowi menyeleweng dari konstitusi yang pada sumpah jabatan presiden. Yang ditakutkan masyarakat sekarang adalah ketika mahasiswa membawa-bawa nama masyarakat, tapi tidak sepenuhnya mewakili masyarakat. Contohnya, masyarakat pengen undang-undang perampasan aset koruptor dirampas. Mana suara mahasiswa? Mana yang katanya dikit-dikit demo demi masyarakat, demi rakyat? Ketika undang-undang perampasan aset korupsi tidak disahkan oleh DPR, mana suara mahasiswa yang sering menyerukan demi rakyat? Mana suaranya? Buktikan. Mari kita lihat apakah Presiden Jokowi ini mau mengakhiri kekuasaannya dengan baik atau dengan berdarah-darah. Emangnya kamu tuh siapa? Terus ngancam-ngancam segala. Kamu pikir kita-kita ini, kita rakyat Indonesia pendukung Pak Jokowi ini, nggak pernah dulunya kampus, nggak pernah jadi mahasiswa seperti kamu? Terlibat di dalam organisasi kemahasiswaan di kampus seperti yang kamu pimpin itu hal yang sangat positif. Tetapi bukan berarti lalu organisasi kemahasiswaan kita itu diboncengi atau dipakai oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menyuarakan kepentingan politiknya. Cerdas dong berpikir sebagai mahasiswa. Bikin malu-maluin saja statusmu sebagai mahasiswa dan bikin malu-maluin aja alma mater kamu. Kita ini pernah berdemo. Kita ini juga pernah saat menjadi mahasiswa turun di jalan. Tetapi apa yang kita lakukan itu terlahir dari hati nurani kita. Bukan karena diboncengi, atau bukan karena dipakai oleh kelompok-kelompok tertentu seperti kamu ini. Pakai ngancem-ngancem segala. Cobalah kamu buat. Enak aja nih orang. Ya, belajar ya untuk hidup dan masa depanmu ya. Belajarlah di kampus dengan baik, terlibatlah di dalam organisasi kemahasiswaan di kampus itu ya, dengan baik, dan harus independen. Ya, organisasi kemahasiswaan yang kamu pimpin itu harus cerdas dan independen. Ya. Jangan diboncengi, jangan dipakai sebagai alat kepentingan politik kelompok tertentu yang tidak suka terhadap penguasa, terus memakai kamu. Ngaco ini anak. Assalamualaikum, wahai anak muda, Ketua BIM UI. Maksudnya kamu mengancam Bapak Jokowi. Saya harap aparat tidak duduk diam ya, karena sudah ada yang mengancam Bapak Jokowi sampai berdarah-darah. Katanya demokrasi di Indonesia itu sudah mematikan hak suara pendapat banyak orang. Siapa bilang? Kalau sudah mematikan hak dan suara orang lain, berarti emak-emak seperti saya ini sudah tidak berhak bersuara dong. Saya termasuk emak-emak yang lantang bersuara.
menyuarakan kebenaran. Buktinya, Pak Amin Rais masih sehat, masih kaya raya. Bapak Rizal Ramli masih sehat dan kaya raya. Rocky Gerung, Bujang Lapuk itu, masih sehat dan kaya raya. Banyak lagi contohnya. Banyak lagi seperti penghina-penghina presiden, yang menfitnah presiden. Banyak lagi mereka masih hidup lagi, masih sehat lagi. Wahai anak muda, ini emakmu ingin berbicara. Demokrasi di Indonesia itu adalah demokrasi yang terbaik di dunia. Kamu cari di mana-mana, ada nggak rakyatnya yang bebas bersuara, tapi masih bisa hidup, masih bisa jalan-jalan dengan sukaria, hahaha, menikmati harta mereka? Nggak ada. Coba kamu cari, jangan jauh-jauh lah, seperti Thailand, Malaysia. Siapa yang berani bersuara memburukan pejabat-pejabatnya ataupun aparat-aparat tinggi negara yang bisa hidup tenang? Nggak ada. Kecuali di Indonesia. Paham? Di Indonesia itu rakyatnya semuanya, masyarakatnya ingin hidup damai, makmur, tidak ada perbedaan. Termasuk emakmu yang nyekolahinmu dulu. Ini emak yang sudah menyekolahkan anak-anaknya. Walaupun emaknya sekolah hanya tingkatan rendah, tapi sanggup menyekolahin anaknya sampai perguruan tinggi. Demokrasi di Indonesia itu paling top. Paham? Kalau demokrasi dimatikan, kami sebagai rakyat biasa mati, tidak bisa bersuara, tidak bisa menyuarakan hak kami masing-masing. Seharusnya kamu bersyukur tinggal di Indonesia. Bisa menikmati hidup, belajar, santai. Tidak seperti di negara lain yang dikejar-kejar. Harus begini, harus begitu, peraturan dari negaranya masing-masing. Saya kasih tahu ya nak ya, belajar lagi lebih banyak. Jangan seudelmu dewe kalau ngomong. Nek ngomong, ojo asal meletus. Nek ngomong, ojo gedabrus. Di sini emak hanya memberi sedikit nasihat untuk kamu. Jangan menghasut orang lain. Berdemokrasilah dengan baik, jujur, ikhlas. Jangan ada hasutan-hasutan tertentu. Kita di Indonesia bebas berdemokrasi, tapi tidak mengesampingkan sopan santun, adab, akhlak. Oke, paham sampai di situ? Oke, itu saja dari emak, ya. Oke, terima kasih. Halo guys, jumpa kembali bersama saya Bastian Sebo. Oke, mendengarkan pernyataan dari Melkisedek Huang, Ketua BEM UI, yang dengan gagah beraninya ya. Saya dengar seperti nada ancaman ya. Apakah Pak Jokowi mau mengakhiri jabatannya dengan baik-baik atau dengan berdarah-darah? Nah, kata berdarah-darah di sini apa maksudnya? Ya, apakah akan melakukan tindakan kekerasan fisik atau seperti apa? Ya, dan saya bersyukur mendengarkan tanggapan dari mayoritas netizen yang
justru tidak suka ya, tidak sependapat, tidak setuju dengan pernyataan mahasiswa tersebut. Bahkan netizen juga memberikan ultimatum ya, apabila hendak melakukan aksi-aksi yang tidak terpuji, aksi-aksi yang tidak terhormat, ingin menurunkan Pak Jokowi dengan cara-cara yang tidak baik, tentu jangan berpikir bahwa 80% lebih masyarakat Indonesia yang mencintai Pak Jokowi ini akan tinggal diam saja ya. Ini kurang lebih sama seperti Pak Amin Rais CS dengan aksi People Power-nya. Kemarin mereka melakukan pertemuan dan berencana ingin melakukan People Power dengan tujuan melengsarkan Pak Jokowi ini ya. Nah, saya pribadi jadi bertanya-tanya, apakah mereka ini tidak bisa sabar ya? Karena sebentar lagi di tahun 2024 ya, tanpa perlu harus berdarah-darah, tanpa perlu harus people power, tanpa perlu harus melakukan pengerahan massa, tindakan-tindakan kekerasan atau apapun itu ya, Pak Jokowi dengan sendirinya beliau akan turun dari jabatannya. Dan kita semua percaya, kita yakin Pak Jokowi taat terhadap konstitusi, terhadap undang-undang ya. Jadi tidak perlu repot-repot kita harus melakukan aksi-aksi segala macam ya. Kalau mereka tidak bisa sabar sampai dengan tahun 2024, nah ini bisa menjadi tanda tanya besar. Ya mungkin saja mereka tidak ingin melihat Pak Jokowi itu turun dari tahtanya sebagai presiden dengan cara yang baik, sesuai dengan aturan, sesuai dengan undang-undang ya. Mungkin maunya mereka Pak Jokowi ini harus turun dengan cara tidak terhormat ya, dipermalukan ya, apa mungkin seperti itu ya. Mudah-mudahan tidak ya. Tinggal menunggu waktu lagi, jadi bersabar saja ya, mohon bersabar untuk Pak Amin dan juga teman-teman mahasiswa yang mungkin sepemikiran dengan Melkisedek Huang ini ya. Sabar-sabar dulu, karena sebentar lagi Pak Jokowi tanpa perlu melakukan aksi apapun, tanpa perlu berdarah-darah people power dan segala macam, beliau akan turun dengan sendirinya ya. Oke teman-teman, terima kasih. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi.